Saya sebetulnya datang itu bukan untuk ngaji, untuk ngakui bahwa semua versi sejarah itu menulis Islam pertama itu ada di Aceh. Nggak ada versi lain. Tapi apakah itu orang Aceh? Lah itu mungkin versinya yang berbeda. Apa pendatang, apa. Karena saya ini dikenal sebagai penekun tafsir, saya akan cerita tentang tafsir. Saya tadi pagi rapat di kantor Kemenak, di sini dikawal Pak Zarkasi, kebetulan beliau teman dari Pak Jamhuri. Jadi sebetulnya menurut Imam Tobari, ya ini mohon didengerin, Imam Tobari itu punya karangan yang disebut Umut Tafasir. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab tafsir apa? Tobari. Termasuk tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semua kitab tafsir itu nginduk tafsir Tobari. Di antara makalah paling terkenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan oleh orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alikal qur'ana litasqa. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar, itu yang menang itu orang Islam. Dengan logika yang nggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313, orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya, hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid, itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Terus didenger-dengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ard. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Sehingga disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, ya kemudian Tuhannya bumi. Ini yang kamu pertuhan tuh lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir ya, kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit, bumi. Sebab itu imam di sini termasuk Pak Jamhuri menekuni di ilmu tafsir, ilmu Quran TPQ di LP3 Jakarta. Ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Mbok yo kalau kamu ngaku Tuhan ya menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa prestasi. Ada lagi ayat di awal Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya, apa sih prestasi mereka? Apa ikut terlibat pembuatan langit? Syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim, Allah yang wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, kata Nabi, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal mukjizatul Quran, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alihil bashar.
Wa inna ma kana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat, tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Nah, ketika semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir. Saya cerita sedikit, saya biasa bahasa Jawa, tapi ini harus bahasa Indonesia karena kayak di luar negeri. Saya tadi kan rapat di Jakarta, kayak masih di Indonesia. Setelah di pesawat semuanya orang Aceh, ngomong itu kayak orang Thailand. Ini saya di luar negeri apa masih di Indonesia. Saya tidak tahu imam masjid tadi ngerasani apa. Tahu-tahu saya disuruh ngaji, tapi nggak ngerti satu bahasa apa. Kayak mantra. Jadi ini saya kayak di luar negeri. Jadi saya di luar negeri 2 kali, 1 ke Madura, 2 ke Aceh. Sama-sama nggak paham. Mukjizat tertinggi adalah dalalatun akliyah atau hujjatun akliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Fir'aun itu jumawa, zalim, ngawur, wah, semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun, kamu tuh harus nyembah Tuhan. Nah, Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ard, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana gak ada Tuhan selain saya. Kata. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi, nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Hamanubnili sorhal la ali abluhul asbab as-samawati fa'atwali'a ila ilahi Musa. Saya akan bangun piramida yang tinggi, nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing kan, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah, apalagi ini apa Fir'aun. Itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardi kamu nggak percaya, Nabi Musa ganti jurus. Kalau orang bilang ganti logika, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu nggak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu babanya itu yang menuhani siapa? Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun, dia ada dimulai dari ketidak ada. Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan ya tetap tugas. Yang orang miskin ya meneruskan miskinnya, yang orang kaya meneruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam ya meneruskan hitamnya, yang ganteng ya meneruskan apa? Ganteng, normal semua. Tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun ayaktumu imanah. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan imannya, karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya disebut qul falillahil hujjatul balighah. Quran Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan, disebut al-hujjatul balighah. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini, saya ulang lagi, saya sebenarnya agak niat ngaji, tapi ini diminta dan bentuk penghormatan saya karena hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya tidak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya, tapi ya harus bangga lah, bagaimanapun itu di bumi Aceh, tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang Aceh, ya udah usah, biasa aja. Kayak Islam besar itu di Madinah, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya tidak usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli, beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya, makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Ibrahim.
Sehingga orang Mekah bangga Nabi itu Arab-Arab, Nabi Muhammad ya nggak suka. Saya ini turunan Ibrahim, Ibrahim itu orang Aryani, orang Irak. Nah, orang Mesir juga seneng karena Siti Hajar itu orang apa? Mesir. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, punya putra Ismail, kemudian melahirkan bangsa apa? Arab. Dan bentuk penghormatan Allah pada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan, yang menjadi dagingnya Nabi itu apa? Susunya, air susunya al-Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi itu disusui oleh Imro'atun Badawiyah, perempuan desa, yaitu Halimatus. Maka pada diri Nabi itu ada Mekahnya, ada Mesirnya, ada Aryaninya, ada daging yang tumbuh dari Labanul Murdiah, yaitu Halimatus Sa'diyah. Maka ngendikane guru saya Kiai Memun, juga ngendikane Bapak, memang Nabi itu didesain supaya semua orang itu bangga. Misalnya sampean wong desa bangga piye-piye sing nyusui Nabi ku Halimatus Sa'diyah. Ya, sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu terus. Terus pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya, saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika, termasuk tadi kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek yang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa, mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah, itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, saterusnya am khalaqus samawati. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Am lahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazanahnya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah, dioperasi. Ini terus gimana? Ini Tuhan model apa ini? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngendikan kana yakulani to'amma, kana yakulani to'am. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh, saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Itu seorang itu cuma alhamdulillah habis ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Karena ya kulanganit. Nah, kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan. Karena ulama-ulama yang model paket, Yasin menjadikan masuk surga, Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian gitu. Maksud saya, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran itu punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Tapi boyo baca misalnya, ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan, boyo jangan mati. Tuhan kok mati? Boyo ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati? Kan itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa? Itu ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nurul yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu, kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut.
disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur? Masih hidup itu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang ini, saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau. Jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat pasti percaya kalau neraka ada. Dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya mesti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha PD-nya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat tuh ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi kan terangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000, semiliar, setriliun. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya tidak bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Iya, Baitur Rahman ya. Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya dari sini. Kamu gambar itu mesti dimulai 1 titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari 1 titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu semua ulama di I'anatul Thalibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumentasi. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, ini tadi saya bawa mushaf sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhidnya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhosan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau orang Aceh bilang apa? Tengkulak itu. Kalau kita beli ingin 1 kilo ya dapat apa?
1 kilo. Kalau 1 pintal ya dapat apa? 1 pintal. Tapi kalau kita jual, orang beli misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo, atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan tuh bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang nggak benar, itu nggak fair. Ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal yukhsirun, intinya itu nggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi. Itu nggak benar, peradaban seperti itu tuh nggak benar. Juga terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat. Kalau nggak ingin disakiti orang, yang jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, nggak fair.